apa namanya, dalam dunia permakeupan kayak gitu pernah nggak sih kita menemukan hal-hal yang konyol atau yang tidak sesuai lah dengan? Konyol mah enggak, cuman dulu teh pertama kali aku nge-make upin, aku cuman maksudnya diminta nge-make upin, itu cuman dibayar 50.000. 50.000. Dan itu ya istilahnya mah ngutangnya lama gitu. Kudu, Dek, kapan mau bayar, harus kayak gitu. Terus teh aku mau make upin dong, nari katanya kayak gitu. Iya boleh, berapa orang? 3 orang teh, hayu. Teteh budgetnya berapa? Katanya kayak teteh budgetnya berapa ya? Kata dia teh nanya ke aku kayak gitu. Kata aku teh samain aja deh kayak kemarin, kata aku teh gitu. Udah dulu mah masih awal-awal ya, 50.000 gitu. Ih teh maaf ya, kayaknya nggak jadi soalnya budget kitanya cuma 30.000, katanya kayak gitu. Ya Allah, kan ya beli make up tuh lipstick aja nggak? Bahan-bahan itunya ya? Iya gitu. Assalamualaikum CS, selamat datang kembali di Goda Iman. Boleh tergoda, jangan terbawa. Seperti biasa, kali ini kita akan kedatangan ngobrol-ngobrol tentunya bersama. Yang pertama harus cewek, cantik ya. Yang kedua, dia adalah seseorang yang jadi representatif sosok Mojang Kuningan. Kemudian dia mempunyai paras yang tidak bisa dilupakan dan badan yang tinggi menjulang. Jadi cocok untuk dipakai memetik buah pepaya. Pas gitu ya. Berjumpa Sumping, selamat datang untuk Teh Yudit. Halo, Rampes. Gimana kabarnya Teh Yudit? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gini Teh Yudit, kami ucapkan ya, saya pribadi berserta tim mengucapkan selamat datang di Goda Iman. Terima kasih. Udah mampir ke sini ya. Teh Yudit sehat alhamdulillah, dan saya juga sehat di sini bisa ngobrol bareng. Sekarang lagi sibuk apa Teh Yudit? Aku sekarang sibuk di sekolah. Sibuk di sekolah? Iya, kan sekarang akhir semester 1, jadi lagi penilaian aja sih. Jadi nanti insya Allah minggu ini itu pembagian rapot gitu. Oh gitu. Berarti sekarang sibuk di sekolah tuh sebagai apa nih? Sebagai penjaga kantin? Sebagai penjaga sekolah atau sebagai guru? Sebagai guru. Oh, sebagai pengajar ya? Iya. Oke. Jenjang apa? Aku SMP. Oh SMP, masih SMP. di Kuningan juga? Kuningan, di SMP 1 Jalaksana. Oke, ibu guru ya. Ternyata saya lagi ngomong sama ibu guru. Iya. Jangan panggil ibu. Oh jangan panggil ibu, panggilnya apa dong? Di sekolah aja panggilnya. Oke, sekarang jadi panggilnya Yudit aja. Oh jadi panggilnya di sekolah? Halo di sekolah? Iya enggak dong. Panggil ibunya di sekolah aja. Oh gitu. Karena panggilnya Teh Yudit aja kali ya. Kan Teh Yudit ini seorang guru. Guru apa? Matematika. Wah, matematika. Matematika, betul. Ini pasti orang di sini tidak suka semua sama matematika. Iya. Mungkin. Iya. Kenapa sih? Maksudnya kan ya menurut saya ya gitu, berdasarkan pengalaman juga selama belajar gitu dari kecil sampai kuliah, tidak mau ada yang berkaitan dengan matematika gitu. Tapi kenapa Yudit sendiri milih matematika? Ya sebenarnya juga saya tidak mau. Sebenarnya tidak mau. Gini, sebenarnya emang dari SMP ke SMA tuh biasa aja sama matematika. Cuman karena mama guru matematika, nah terus emang nilai matematika aku tuh dulu tuh emang jelek-jelek. Okay. Nah pas SMA aku nemu guru, kan kalau yang suka matematika itu relatif ya, maksudnya emang dianya suka hitung-hitungan atau emang dia suka sama gurunya, atau emang dia ya udah suka aja gitu sama matematika. Nah pas waktu itu aku ngerasanya, ih bapak ini asik nih, namanya Pak Jana, SMA 1 Kuningan. Halo Bapak, masih ingat? Halo, nah guru itu tuh apa ya, jadi ngajarnya tuh enak jadi aku juga ngerti, terus aku mulai suka matematika dari situ. Cuman emang passion aku tuh dari dulu tuh pengen kuliahnya pengen tata busana atau enggak tata boga. Nah gitu. kayak gitu. Cuman karena orang tua dua-duanya guru matematika juga. Guru. Nah papa guru IPA. Mama guru matematika. Nah sama-sama jalurnya esas gitu ya? Iya, aku 5 bersaudara dan aku tuh bungsu. Kakak aku 4-4-nya nggak ada yang mau jadi guru sama sekali. Jadi cita-cita mama papa tuh sok atuh mama papa pengen ada anaknya yang jadi guru, katanya kayak gitu. Ya udah mau nggak mau bungsu, mungkin istilahnya sahadeui merenya ikhtiar. Intinya gini, doa mama sama doa aku tuh harus selaras, doa orang tua sama doa aku harus selaras. Jadi ya udah mau nggak mau lancar gitu ya? Lancar alhamdulillah sampai sekarang.
gitu. Oh, berarti dari orang tua juga ini juga ada peran kali ya gitu. Iya. Berarti masih pada ngajar juga untuk? Enggak, udah pensiun. Semuanya udah pensiun. Oh gitu. Papa itu sekarang 64. Mama sekarang tuh 61. Kalau kakak-kakak yang lain berarti nggak ada yang jadi guru? Nggak ada, semuanya swasta. Oh, swasta semua gitu. Udah swasta gitu. Dan kalau ayah dulu ngajar di mana? Papa kepala sekolah, jadi pindah-pindah. Oh iya. Terakhir teh ngajar teh di SMP 4 Ciawi. Oke, pensiun tahun? Ciawi. 2016. 2016 ya. Oke. 2016. Tadi juga kan sempat aku dengar katanya pengen ke Tata Busana atau Tata Boga ya. Kenapa itu kok? Antara ilmu eksak ya dibilangnya kalau matematika ya. Iya. Dari matematika, Tata Busana, Tata Boga kan itu sangat jauh ya gitu. Nah, sebenarnya mungkin karena akunya suka, terus kan emang apa ya suka aja gitu, mungkin passionnya di situ. Tapi kan keinginan orang tua sama keinginan aku itu berbeda. Kalau orang tua mah pasti mengarahkan yang terbaik kan, dan alhamdulillah sekarang terbukti mungkin ini juga terbaik buat aku gitu. Jadi ya udah, karena dulu sempet diizinin, tapi mikirnya kayak gini, ya udah boleh Tata Busana, tapi jadi guru. Tapi sedangkan di Kuningan itu nggak ada SMK yang tentang Tata Busana. Busananya. Udah Neng katanya teh insya Allah nurut sama mama papa katanya kayak gitu. Ya udah akhirnya nurut. Jadi aku SNMPTN kan dulu mah ya. Sampai sekarang juga SNMPTN kan nggak masuk tuh, lewat SBMPTN. Aku teh masuk ke Unsil teh matematika, awalnya tuh pengennya di UPI. Nah di UPI matematika nggak keterima tuh. Pilihan pertamanya, pilihan kedua itu Unpad agribisnis, nggak nyambung. Dulu mah apa ya, kuliah tuh bukan ngelihat jurusannya, tapi ngelihat universitasnya gitu. Terus yang ketiga itu baru Unsil dulu tuh wilayahnya tuh kemasuk ke wilayah Bandung. Ternyata di Bandung juga ada Unsil, cuman nggak ada deng. Ternyata di Tasikmalaya. Jadi ke Tasik, kok tiba-tiba di Tasik gitu. Mikirnya tuh ya udahlah nggak apa-apa, yang penting di Bandung. Dulu mah kan kayak aku pengen kuliah di Bandung, pengen kuliah di Jakarta, gitu ya. Iya gitu. Dan nggak tahu kita jurusannya apa. Iya, yang penting kuliah di situ gitu. Karena semua orang juga kayak tetangga aku tuh, ibu-ibu tuh nanya, Neng cina kuliahnya di Bandung ya, gitu. Kayaknya tuh semua univ tuh di Bandung gitu, padahal kan enggak gitu. Dan itu juga mungkin jadi anak-anak yang buat milih kampus yang menurut aku kurang tepat aja sih. Kayak dia tuh hanya mementingkan kampusnya, sementara dia kan lebih dekat dengan jurusannya ya, apa gitu. Makanya banyak juga yang dibilang ya salah jurusan lah gitu. Baru menyadari kayak gitu. Tapi kamu alhamdulillah sampai sekarang nggak berpikir wah saya juga salah jurusan nggak? Awalnya kayak gitu. Awalnya kayak gitu karena ya Allah, sebenarnya apa yang kita pelajari di kampus tentang matematika itu kan kalau aku ngajar di sekolah mah ya udah misalnya materi aljabar, materi misalnya T persegi panjang gitu segala macam itu umum ya. Tapi kalau di kampus tuh kayak apa ya? Integral, diferensial itu yang pokoknya mah kayak tidak akan dipakai berapa gitu yang kayak udahlah pokoknya mah sempet kayak aku juga matematika nggak terlalu pinter-pinter banget gitu untuk yang masalah kayak gitunya mah, cuman mungkin yang paling utama jadi guru tuh kitanya harus bisa ngajar gitu, harus bisa memanage siswanya kayak gimana gitu. Mencerdaskan anak bangsa gitu ya. Iya, amin. Keren juga guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa kan. Tapi kalau dilihat dari segi honorarium, kita dibilang ya honorarium sebagai dibilang guru honorer. Iya nggak sih? Iya kan? Betul. Gimana tuh? Aku ngerasanya, maksudnya aku masih single kan. Belum berumah masih tangga. Single, belum berumah tangga, dan masih belum ada pasangan juga kan? Belum ada promosi. Enggak. Silakan ya. Enggak, jadi kayak dari awal juga mama bilang, ya udah Neng nggak usah mikirin gajinya dulu, yang penting mah cari pengalaman, katanya kayak gitu. Ya misalnya kalau gajinya mencukupi, alhamdulillah. Kalau misalnya enggak juga, ya udah bersyukur gitu. Masih ada rezeki dari yang lain. Dari yang lain gitu, ya udah cukup lah, alhamdulillah. Dan gitu. menurut aku ya, untuk menjadi guru honorer di zaman sekarang. Dia tidak hanya menjadi guru doang kan ya, dia harus kerja sampingan kemana kayak gitu kan. Dan tadi ngulas sedikit tentang tata boga atau tata busana. Ada nggak? Mungkin passion kamu di sana ya? Ya kan? Ada nggak sih yang sekarang berkaitan dengan itu? Kalau misalnya lebih ke tata busana, palingan apa ya? Aku sukanya make up sih. Make upnya. Oh iya, kamu sekarang udah terjun juga di dunia make up ya? Iya. Oke, make up artis berarti ya? Apa make up mayat?
Jangan tuh. Karena ada orang profesinya apa? Makeup artist, Iya. makeup ya harus weddingan sih. gitu. Ada juga makeup mayat. Barangkali ada. kamu makeup apa gitu? Makeup Artis. biasa sih, Oke. makeup biasa. Ya MUA gitu MUA ya. Oke. MUA biasa gitu. Oke, berarti nah sudah terjun ke situ kan? Itu semenjak kapan? Kuliah. Sebenarnya aku tuh kalau di keluarga tuh paling centil. Oke. Karena mamah tuh kalau ke sekolah bermake up. Oh iya benar. Nah, terus ya teteh juga punyalah makeup beberapa. Jadi aku tuh kayak dari SD tuh udah centil, udah ngambil lipstick, udah gitu segala macam. Terus pas SMP SMA mulai suka. Nah, kuliah kebetulan aku juga ikut UKM tari di fakultas di Epkip. Nah, itu kalau nari mau nggak mau kan harus bisa make up. Nah, awalnya emang di make upin, cuman aku tuh ngerasanya kan kalau yang namanya make up tari mah blek gitu. Kayak gitu. Jadi emang harus sesuai dengan karakternya kan. Nah, aku tuh ngerasa kok di make upin orang kayak gini gitu. Pengen belajar sendiri aja gitu, dan emang harus bisa tuntutannya. Nah, dimulai dari situ nyicil kalau misalnya dapat uang bulanan tuh beli ini, beli itu gitu segala macam, sampai akhirnya ya udah. Terus kalau misalnya ada event-event tari, aku make up sendiri dan aku juga nge-make upin orang lain gitu, dimulai dari situ. Berarti sekarang udah mulai terjun merambah gitu ya? Kayak ngegarap make up apa aja nih? Aku sih biasanya make up graduation. Graduation, Nari juga. Weddingan belum? Wedding pernah sekali. Oh, pernah itu juga di Kasturi, karena itu saudara. Oke, jadi Kasturi nama daerah Kuningan ya? Bukan Iya. Kasturi Majalengka. Kasturi Kuningan. Kasturi Kuningan. Nah, untuk engagement juga ya? Tunangan ya? Iya, tunangan. Oke, sudah mulai Iya. aktif ya Bun? Aktif, Bun. Sudah mulai mungkin bisa mencari rezeki di dalam Iya. dunia permakeupan gitu kan ya? Iya, itu dia. Oke, itu belajar apa otodidak apa gimana? Iya. Ada ikutan Lembaga kayak, pelatihan khusus. LPK gitu? LPK. Enggak. Tapi aku ikut kursus make up yang cuma satu kali pertemuan gitu. Oh gitu. Bisa di Kuningan? Di Cirebon 2 kali tuh. Oh, Sama di Cirebon. Gema Ayu. Oke, Gema Yunder ya. Sama Gema Ayu. Oh gitu. Iya. Berarti ada ilmu juga lah. Kita Iya. nggak otodidak banget gitu Iya, ya. karena istilahnya aku juga butuh ilmu. Maksudnya orang-orang juga ngelihat skill make up tuh gimana sih ya, kayak si ini mah jam terbangnya udah banyak. Jadi aku percaya gitu. Oke. Terus misalnya si ini mah udah ikut les make up kayaknya bagus gitu. Udah ada, apalagi kalau udah punya sertifikat segala ya. Iya, Dan gitu. sekarang kan kita saingan tahu ya. Iya. Seperti apa gitu. Betul. Terus kalau ini apa namanya dalam dunia permakeupan kayak gitu, pernah nggak sih kita menemukan hal-hal yang konyol atau yang tidak sesuai lah dengan? Konyol mah enggak, cuman dulu teh pertama kali aku nge-make upin, aku cuman maksudnya diminta nge-make upin, itu cuman dibayar 50.000. 50.000. Dan itu ya istilahnya mah ngutangnya lama gitu. Kudu, Dek, kapan mau bayar, harus kayak gitu. Terus teh aku mau make upin dong, nari katanya kayak gitu. Iya boleh, berapa orang? 3 orang teh, hayu. Teteh budgetnya berapa? Katanya kayak teteh budgetnya berapa ya? Dia teh nanya ke aku kayak gitu. Kata aku teh samain aja deh kayak kemarin, kata aku teh gitu. Udah dulu mah masih awal-awal ya, 50.000 gitu. Teh maaf ya, kayaknya nggak jadi, soalnya budget kitanya cuma 30.000, katanya kayak gitu. Ya Allah, kan ya beli make up tuh lipstick aja nggak? Bahan-bahan itunya ya? Iya gitu, produknya, skillnya, waktunya, capeknya gitu. Kan kalau misalnya nge-make upin dia butuh pagi-pagi, kan kita juga harus bangun pagi. Harus bangun pagi. Apalagi kalau misalnya kita nyamperin ke tempatnya kan harus pakai kendaraan. Iya. Gitu. Ada beberapa yang harus dipikirkan juga ya, nggak 30.000 banget Iya, ya. nggak 30.000. Kecuali mungkin bisa kita pakai tepung, alisnya pakai arang. Pakai arang, cocok. Gitu-gitu. Ini gak sih? Aku suka lihat kayak yang glowing kan, iya gitu kan. Menurut aku itu gimana tuh kalau nge-make up yang kayak gitu? Kalau misalnya makeup glowing itu sebenarnya satu sih kuncinya pakainya highlighter, dan syarat untuk makeup bagus itu kulit kita yang sehat gitu. Percuma kalau misalnya Pikiran yang gak sehat ngaruh nggak? kayaknya ngaruh deh. Ngaruh juga? Ngaruh. Gini, kalau misalnya kita besok mau di make up nih, kurang tidur, nah ke muka kitanya tuh nggak fresh gitu. Oh, gitu. Makanya kalau misalnya ini teh harus tidurnya tepat waktu, jangan kurang tidur gitu, biar make upnya bagus gitu. Dari makanan ngaruh nggak? Enggak kayaknya. Enggak ya? Enggak kayaknya. Enggak, kecuali mungkin ke kesehatan kulit. Kesehatan gitu. kulitnya itu.
Karena apa ya, misalnya di make up ini awalnya bagus tapi emang kondisi kulit kitanya tuh emang maaf ya geradakan gitu ya. Meskipun emang pakai produknya bagus, tekniknya bagus, cuman yang namanya tekstur kulit itu nggak bisa disamarkan. Kalau kayak cuman merah-merah, coklat-coklat gitu mah bisa ya. Gitu. Aduh, enak ya hujan ya, kita outdoor lihat. Hujan ya, Badri ya. Lucu juga. Udah nggak hujan ya ternyata ya? Alhamdulillah. Minum dulu, minum. Minum boleh. Tadi harus Non sponsor. boleh masuk ya nanti ya yang mau. Iya. Lumayan ya. Tadi kita ngomongin tentang make up ya. Ini kalau favorit kamu nih, nge-make up tuh orang kayak gimana sih? Enak kamu nih, ini aku banget nih nge-make upin orang kayak gini gitu. Selera make upnya. Iya. Kalau selera make upnya, aku lebih ke apa ya? Natural aja sih. Gak di make up berarti natural. No makeup. Oh, no makeup. No makeup. No make up tapi pakai. Tapi pakai make up. Enggak. Jadi kelihatannya no make up tapi pakai make up. Oh gitu. Kirain no make up tapi pakai filter. Sekarang itu wajah tuh dirawat bukan pakai filter. Iya benar. Karena itu suka ada di Instagram, halo aku baru bangun nih nggak pakai make up, cewek-cewek, tapi pakai filter. Saruaan. Nah, Teh Judit ini kan tadi aku bilang di depan bahwa bisa menjadi sosok representatif. Wih, berat banget ya itu ya, berat banget itu. Berat banget. Ya. Untuk karena berhasil pada tahun 2020 ini menjadi pinilih Mojang Kabupaten Kuningan. Wih. Tepuk tangan. Jadi buat yang belum tahu, pinilih itu apa? Pinilih itu seorang Juara. juara sih. Juara satu. Lebih ke orang yang dipercaya, dipilih. Dipilih gitu ya. Oke, pinilih satu. Tadi Mojang, jejakannya tuh Ujang ya? Iya, Oke. jejakannya Ujang. Kenapa bisa ikutan Moka itu, Mojang Jejaka? Sebenarnya awalnya ngelihat orang tuh, ih kayaknya keren banget ya. Mereka tuh kayak gimana ya, pokoknya kayak unch banget lah bahasa zaman sekarang ya mah. Kayak aku bisa nggak ya kira-kira kayak gitu gitu. Terus dulu juga temen aku tuh pas SMA tuh emang ada yang ikutan. Nah terus kata Moka apa nih, remaja apa dewasa? Remaja SMA mah ya, remaja. Nah terus udah kayak gitu, tapi kok aku nggak tahu infonya gitu. Terus emang zaman dulu tuh maksudnya masih nggak pede gitu, masih insecure sama diri sendiri. Nah terus emang dulu tuh kan pas dulu emang terkenal banget kan, Mojang Jejaka. Terus kebetulan akunya juga kuliah di Tasik, terus emang sempet ada yang ngajakin, ayo deh ikutan gitu. Tadinya sempet mau pas aku masih kuliah, cuman kan aku mikirnya karena aku masih kuliah, masih bolak-balik, masih stay di Tasik. Jadi kalau misalnya mau ada event juga ya bolak-balik gitu kan. Nah terus kebetulan alhamdulillah sekarang udah stay di Kuningan. Nah kan kemarin itu 2 tahun tuh nggak ada. Iya benar. 2 tahun 2018, 2019 kan nggak ada. Nggak ada. Nah pas sekarang 2020 ada diajakin lagi. Nah pas udah kayak gitu, yaudah insya Allah coba. Akunya nanya dulu kan, nanya mah, Neng mau ikutan ini boleh nggak? Apa gitu, minta izin lah ke keluarga. Ayo ikutan. Alhamdulillah didukung. Teman-teman aku juga nggak pada tahu aku ikutan teh, karena aku ngerasanya, ayo udahlah ikutan dulu aja. Bisi nggak keterima juga udah biang malu, bener nggak? Terus tiba-tiba ada pengumumannya kan di feed Instagram, kalau misalnya masuk 15 finalis, baru dari situ pada nanya, kamu kok bisa sih katanya ikutan yang kayak gituan, katanya kayak gitu. Ya terus emang kenapa? Kata aku, ya udah minta doanya aja. Iya didoain gitu segala macam. Nah sekarang pas udah kayak gini, maksudnya pas udah jadi pinilih juga mereka tuh nggak pada percaya. Gini kamu bisa sih kayak gitu, gini kan mungkin beda gitu ya. Kalau sama teman-teman kan, kalau di dunia teman sama di sini tuh kan beda gitu ya. Jadi mereka tuh nggak pada nyangka. Terus tadi kamu bilang ini apa, ada rasa insecure. Emang se-insecure apa sih seorang Judit? Kan yang namanya dari dulu, maksudnya dari dulu kan bilang tadi, emang dulu kamu tuh kayak gimana emang? Apa ya, insecure-nya mungkin dalam hal misalnya dalam pengetahuan kayak gitu kan. Kalau misalnya ikutan yang kayak gini-gini tuh harus well knowledge kan. Nah kayak gitu. Jadi mungkin pengetahuan ilmu mah bisa dicari gitu. Cuman kan dari kemauan kitanya juga, dari niatnya juga kayak gitu. Ya insecure-nya karena mungkin banyak juga pas kita seleksi, banyak juga yang emang benar-benar potensinya tuh wow banget gitu. Saingannya. Saingannya gitu. Terus mengenai kalau di Moka tuh ada
3B ya. 3B. Apa ya? Brain, beauty, and behavior. Oke. Tapi kalau di Moka ada 4. Oke, pertama. Pengkuh agamana. Yang kedua. Luhung ilmuna. Yang keempat. Jembar budayana. Yang keempat. Balikin lagi. Pertama. Pengkuh agamana. Yang kedua. Luhung ilmuna. Yang ketiga. Jembar budayana. Empat. Rancage gawena. Oke, masih ingat aja berarti ya, bagus ini. Kayaknya harus. Kayaknya harus Aku ingat. ngetes padahal ya. Iya. Tapi untuk se-beauty apa sih kamu? Maksudnya, wah aku nih apakah harus cantik atau gitu gak sih? Kalau packaging itu harus sih sebenarnya. Yeah. Karena misalnya meskipun nih knowledge kita orang-orang nggak tahu, semua orang kan pasti melihatnya itu dari penampilan dulu kan, dari mata dulu, dari apa dulu. Yang paling penting itu kita tuh ngerasa percaya diri. Meskipun misalnya kita biasa aja atau emang kita cantik, kalau misalnya kita percaya diri, insya Allah maksudnya orang-orang juga bakal gimana ya, vibes-nya tuh beda gitu. Nah terus kalau misalnya secantik apa, ya mungkin karena aku orangnya pede gitu. Dulu mah mungkin karena aku misalnya masih gendut lah, masih apa gitu. Dulu kan aku gendut terus jerawatan kan, pas masih transisi dari SMA ke kuliah tuh masih jerawatan. Nah kayak terus gitu. Badan dulu gemuk banget pas SMP. Nah sekarang diet, alhamdulillah sekarang udah segini aja gitu. Oh kamu diet? Diet. Apa sih? Kok gini? Kamu diet? Oke, biasanya ada dasarnya nih, dasar hukumnya gitu. Ada landasannya nih, ada kenapa kok seorang Yudit bisa melakukan diet? Motivasi apa yang bisa aku harus diet? Nah, jadi jangan alasan pengen sehat ya. Iya. Gemuk juga banyak yang sehat loh. Iya. Kenapa? Alasannya apa? Alasannya ya dulu mah pengen cantik gue gitu. Oh gitu. Tapi kayaknya bukan itu alasannya. Enggak, ya, jadi ada nggak tentang sama seseorang gitu atau pernah bukan dilecehkan ya, apa sih gitu? Enggak gitu. Iya, jadi dulu teh emang istilahnya mah punya cinta monyet gitu ya. Oke. Nah, jadi dulu pacaran, terus istilahnya aku suka sama orang, tapi mungkin karena dulu fisik aku ya gendut, cabi, kayak gitu segala macam, mungkin orang juga ya udah nggak pada suka, gendut gitu, jelek gitu kan, caludih, bahasa Sunda nama caludih. Nah, jadi orang tuh malah aku yang ngejar-ngejar, aku nelponin, aku SMS-in gitu segala macam, sedangkan dulunya emang sempat pacaran. Nah terus akunya minta putus karena aku tahu dianya emang ya punya pacar lain. Nah di situ kan aku sakit hati tuh, udah dikejar-kejar sama aku, dianya juga malah pacaran sama cewek lain gitu kan. Nah di situ sakit hati. Awas ya nanti kalau misalnya aku udah cantik, udah langsing, pokoknya semuanya, kamu pasti bakal suka lagi sama aku. Jadi dari situ motivasinya sebenarnya ya dari sakit hati itu. Jadi kita tuh pengen membuktikan gitu ke orang kalau misalnya kita tuh nggak seburuk atau nggak sejelek yang ya semua orang pasti berubah kan ya pada masanya kayak gitu. Terus akhirnya balik lagi. Mungkin Nazar ya bilangnya ya. Kayaknya sih. Aku harus ini biar bener. Kamu nanti. Terus balik lagi. Balik lagi dong. Tapi sama aku ditolak. Bagus lah ditolak bener. Suatu saat nanti kamu bakal balik lagi dan aku akan nolak gitu ya. Iya benar. Oke gitu. Soalnya ya udahlah, udah tahu dianya juga playboy kan. Maksudnya aku juga mungkin dulunya punya teman dekat lah gitu. Jadinya ya udah mau ngapain gitu. Tapi harus gak sih menurut kamu ya untuk teman-teman di sini mungkin ya kita tidak body shaming, tidak menjelaskan tentang itu ya, cuma kan buat teman-teman juga di sini agar lebih percaya diri gitu. Iya, gimana sih menurut kamu? Sebenarnya kalau misalnya percaya diri itu dari niat kitanya sih, kitanya pengen ngerubah diri kita sendiri atau enggak. Kalau misalnya kita pengen ngerubah, insya Allah bisa gitu. Apapun hal itu, kalau emang kitanya pengen, pasti kan kalau misalnya cita-cita nih, punya cita-cita, pengen dapetin cita-cita itu, kita harus ngapain sih gitu. Kayak gitu sih. Oke. Dan akhirnya dari proses tadi ya, untuk Moka sendiri 2 tahun off, itu kamu nabung gak sih? Dalam arti nabung knowledge-nya, nabung untuk aku agar bisa nanti masuk ke Moka kayak gitu. Apa persiapannya tuh gimana lama? Enggak, karena aku mikirnya waktu itu kuliah. Oh gitu. Jadi kan karena masih di Tasik kan dari awal 2015 terus sampai 2019 kan di Tasik. Nah terus pas sekarang tahun 2020 dibuka Moka, kebetulan aku udah di Kuningan, ya udah
mungkin persiapannya hanya sebatas itu aja. Oke. Dari pas tahu ada pendaftaran, aku tuh daftar tuh Hamin satu ditutup. Karena mikirnya tuh lama banget sampai aku sholat, ya Allah, ikut gaya kayak gitu, sampai kayak gitu. Soalnya kayak kalau misalnya mungkin banyak orang yang bilang pengen cari pengalaman, bener sih itunya bener. Cuman kan dari diri aku sendirinya juga kayaknya aku harus bisa membuktikan yang lebih gitu. Tapi aku juga nggak expect jadi pemenang gitu. Nyangka nggak sih? Nggak nyangka sama sekali. Terus kamu masuk Moka, target kamu apa? Maksudnya untuk dalam hal menjadi juara ya dibilanginnya ya, atau apa? Aku cuma cukup jadi finalis doang masuk, atau kamu dapat gelar atribut? Kita kan dapat atribut ya, itu doang atau gimana? Lebih ke pencapaian diri sih, Jadi kayak apa ya? Aku pulang dari Tasik ke Kuningan, terus misalnya aku emang udah ngajar, cuman aku tuh kayak pengen cari sesuatu yang baru yang istilahnya aku juga bisa ngasihin passion aku di situ gitu. Nah, mungkin salah satunya juga di Moka gitu. Terus kalau misalnya apa ya? Ya itu dia nggak expect jadi pinilih karena aku ngiranya ya udahlah. Banyak saingan. Banyak saingan kayak gitu sih sebenarnya. Oke. Ternyata jadi pinilih ya. Iya, ternyata jadi pinilih. Terus apa yang kamu dapetin dari Moka? Banyak. Apa aja? Teman. Relasi. Teman mah kita juga banyak teman. Ya, temen beda sih. Terus? Nah, terus udah kayak gitu relasi, terus ilmu pasti. Ilmu ya. Sharing pengalaman juga sama angkatan-angkatan yang dulu-dulu senior gitu sih, lebih ke alhamdulillah bersyukur, maksudnya kayak lebih dibukakan pintu rezekinya gitu. Oke, gitu. Jadi bisa jadi batu loncatan juga ya. Iya, benar. Bisa jadi batu loncatan, kita bisa berada di mungkin circle yang baru dengan nanti ternyata ada yang memberi job-job cuan gitu kan. Iya. Ya kan pasti kamu juga gitu kan? Iya. Benar. Maksudnya gini, Kak, aku juga kan kalau misalkan wedding terus ada yang minta pagar ayu, ya udah kita langsung ke database Moka. Siapa? Iya, benar kayak gitu. Kemarin juga kayak gitu. Kayak gitu kan ya. Kayak kemarin misalkan ada nih apa tuh jadi ini gitu, jadi pagar ayu gitu kan ya. Minimal jadi itu kan ya. Tapi sebenarnya kan kegiatan Moka apa aja sih sekarang? Nah, kegiatan Moka itu yang kemarin paling terakhir kita kunjungan ke rumah cerdas Moka Peduli. Oke, Moka Peduli, Moka Berbagi. Jadi kita itu ngajarin anak-anak SD, ada yang SMP juga. Nah, itu lebih ke sharing ilmu tentang apa ya? Karena kan kita daring ya. Pokoknya lebih ke memotivasi si anaknya tersebut supaya mau belajar gitu. Terus nggak males. Karena kan sekarang mah kalau daring nggak kekontrol kan. Nah, kayak gitu. Terus games juga sama door prize gitu sih palingan terakhir. Itu terus sebelumnya itu ada Moka Berbagi, jadi kita itu ke pesantren kolaborasi sama Kadin. Nah, ngebagiin Kamar Dagang dan Industri ya 1000 nasi kotak gitu ke anak pesantren. Oh iya benar. Ya buat tahu teman-teman tahu juga kan. Padahal aku udah tahu sih di grup, udah baca ya di grup Moka. Tetap biar tahu ya bahwa itu ada salah satu kegiatan yang ada di Moka ya. Betul. Mungkin kalau misalkan nggak ada pandemi, wah itu kayak grand finalnya juga mungkin udah gede banget ya itu. Kayak ekspektasi ikut Moka kan karena dari tahun sebelumnya tuh kayak kayaknya keren banget grand finalnya gitu kan. Grand finalnya kayak wow gitu. Pas sekarang ya udah mau gimana lagi kan pandemi. Tapi kamu tidak menyesal kan MC-nya saya kemarin? Enggak dong. Kan kita bisa connecting sekarang. Terus kamu kemarin ini nggak dipanggil nggak? Sempat dipanggil nggak sama aku, lupa lagi. Dipanggil sama siapa? Sama aku dong, pas nge-MC. Dipanggil gimana? Yudit. Iya, gitu dipanggil kan, sama AA. Mesti ya dipanggil ya. Bener. Gitu. Jadi aku juga merasa bangga gitu ya. Jadi MC di Moka. Gitu. Biasanya soalnya masih banyak yang lebih bagus dari saya. Enggak, ATP. Tadi impact-nya untuk diri kamu nih, atau di lingkungan kamu, Yudit Moka, seberapa besar sih impact-nya? Impact-nya lebih ke kalau dibilang beban sih, Beban. Karena bebannya tuh kayak kita tuh punya tanggung jawab gitu. Nggak usah jauh-jauh deh, di rumah aja, di rumah. Kadang suka digini sama mama papa, gimana sih katanya, Mojang Kuningan masa kayak gini sih, gitu. Jadi kayak oh iya, berarti harus mikir gitu, harus apa yang harus kita lakuin gitu supaya kayak citra Moka tuh kayak sempurna gitu. Iya gitu, tapi kan yang namanya manusia mah gak ada yang sempurna kayak gitu sih. Apalagi kalau misalkan kita menggunakan selempang ya.
Iya, Wah itu dah. bener. Makanya aku gak mau dari dulu. Maksudnya itu berat banget kan? Itu bukan berat kiloan selempangnya dong, tapi tanggung jawabnya, bebannya itu kan. Itu dia. Dan kamu juga mungkin kalau ada event-event kan pasti kamu yang turun kan? Iya. Dari betul, pilih dulu betul. gitu kan. Kalau misalkan dari Mocha itu menurut aku hanya jangan jangan jadi cuma pajangan aja Nah gitu ya. itu dia yang susah ngubah mindsetnya gitu. Karena maksudnya kita juga kan harus punya program kan. Nah cuman khususnya untuk angkatan aku sekarang gitu, kayak programnya tuh kayak situasional gitu lah. Okay. Karena kita nggak bisa nggak bisa ngelihat nanti kedepannya kayak gimana gitu. Karena kan kalau mau ngadain acara-acara kayak gitu juga ya lagi pandemi gitu. Mungkin emang dari pihak dinasnya juga kayak sok mau kan ngadain acara, salah satunya itu yang kemarin. Nah terus rencananya sih pengennya gitu, ide dari masing-masing sih, maksudnya kemarin juga sempat kontekan sama Ujang juga, ayo ngadain talk show katanya kayak gitu tentang kebudayaan, tapi kita emang belum berembuk sama teman-teman yang lain konsepnya kayak gimana, itunya kayak gimana, kayak gitu sih. Oke, sekarang juga pasangan kamu di Mocha pilihnya suka MC juga. Iya betul. Pada sama saya juga. Nah untuk Mocha itu kan ada salamnya ya, coba dong salam kamu ke kamera gimana? Sampurasun. Aduh gitu ya. Aduh, sok malu aku. Aku tuh kadang suka gini kalau misalnya sama teman-teman nih, mujang. Aku suka bilang kayak gini, please jangan bawa Tito. Aku tuh kayak gitu karena beda ranahnya nggak sih, kayak ya udah mujang di saat-saat tertentu. Kalau misalnya aku sama kalian ya udah aku teman kalian gitu loh, nggak usah bawa-bawa kayak gitu. Kadang aku suka risih gitu. Berarti kamu juga untuk belajar catwalk sendiri gimana? Belajar catwalk sendiri mah kayaknya udah bisa gitu, bisa ya? Cuman kalau untuk profesional mah kayaknya belum gitu, karena belum ada yang ngajarin. Kamu ingat gak pertanyaan apa yang kemarin dilemparkan sama Dewan Juri? Sosial media itu menyatukan atau memisahkan? Oke. Sosial media itu menyatukan atau memisahkan? Iya. Karena ada yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Terus jawaban kamu apa? Aku harus pilih satu. Terus jawaban kamu? Gak mungkin kan kayak bimbang kayak gitu. Aku jawabnya menyatukan. Menyatukan. Dengan definisi atau alasannya kenapa menyatukan? Jadi gini, menyatukan. Contohnya gini aja. Sekarang nih. Nah sekarang kan misalnya kita kenal seseorang itu dari sosial media. Nah, terus aku juga tahu tahu informasi pendaftaran gitu segala macam dari sosial media. Karena ya sekarang zamannya sosmed gitu loh, zamannya gadget gitu segala macam. Nah, dari informasi itu kita bisa ketemu. Nah, sekarang udah di Mocha bisa jadi sahabat, maksudnya bisa jadi keluarga kayak gitu kan. Jadi aku milihnya ya udah sosial media itu menyatukan. 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 Kalau misalkan kamu kan sekarang kamu aku lihat jadi wanita tangguh lah ya, struggle kemana-mana sendiri, nyetir sendiri. Gitu. Emang nggak ada yang nemenin? Nggak ada. Aku tuh emang gimana ya istilahnya, mandiri mah enggak ya, cuman BCA. Ya udahlah, Berry. Cuman aku tuh orangnya sebenarnya aku nggak punya banyak teman jadi kayak ya udah teman aku tuh yang itu aja. Kuliah tuh aku tuh ya udah bergaulnya tuh sama satu orang itu aja. Misalnya dalam hal ngerjain tugas, dalam hal main gitu segala macam. Karena aku ngerasanya kayak kalau misalnya banyak kan aku bersyukur. Cuman kayak ya udahlah, dibandingin aku misalnya antar yuk sini dibandingin aku nyusahin orang lain, ya udah aku sendiri aja berangkat gitu. Dari semenjak kuliah juga aku mah belanja bulanan sendiri di motor. Ke AP kan ya, kalau di Tasik mah ke AP sendiri di motor, ngapa-ngapain sendiri di motor. Sekarang juga kayak gitu. Berarti belum membutuhkan seseorang. Ya kalau ada mah kayaknya butuh. Kalau ada kayaknya butuh ya. Oke. Gitu bener. Berarti intinya mah kamu single aja gitu ya. Oke. Teman-teman, single. Single untuk sekarang. Oke. Terakhir nih untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita ngobrol, harapan kamu dari mulai jadi guru, terus di bisnis makeup kamu sebagai makeup artis gitu ya, bukan makeup mayat. Vitamin. Dan yang terakhir sebagai kamu mempunyai sebuah organisasi yang ya intinya jadi duta pariwisata lah. Iya. Seperti itu kan. Nah, harapan kamu itu apa sih sebenarnya? Harapan aku yang kedepannya, cita-cita atau apalah gitu. Yang paling pertama pandeminya hilang dulu ya. Wah, itu udah harapan hilang dulu. Semua umat. Nah, terus kalau untuk di sekolah ya bisa belajar lagi sama siswa-siswa yang lain. Terus kalau misalnya
untuk di Moka mudah-mudahan kita bisa bikin program yang lebih-lebih dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Terus banyak event, pokoknya kayak gitulah, istilahnya memajukan Moka lebih dari sebelumnya gitu, karena istilahnya karena pandemi jadi redup gak sih? Iya, nah semua kayak ya. gitu. Terus apalagi tadi? Ya, untuk di Moka, untuk diri kamu lah, untuk karir ke depan. Untuk diri aku, pokoknya aku mah mengikuti jalan yang terbaik, ikuti alurnya aja. Oke, ikuti alurnya aja. Karena kita nggak tahu kan kedepannya kayak gimana. Cuman untuk planning kedepannya kan nanti tahun 2021 tuh di Moka Jabar. Nah mudah-mudahan ada, karena kan belum ada kabar dari Disparbud Jabarnya kan, dari Moka Jabarnya belum ada. Nah terus persiapannya mungkin sama, kalau misalnya memang udah Moka Jabar pengen fokus di make up dulu, terus kalau ada rezekinya pengen sekolah lagi. S2 berarti ya? Oke, dengan jurusan yang sama. Matematika. Cuman nggak tahu nih, maksudnya aku juga kan ngajar juga nih di Kuningan. Di Kuningan tuh nggak ada yang jurusan S2 matematika. Nah gitu. Jadi mungkin cari alternatif yang lain. Mungkin bisa ke ekonomi, tapi masih di pendidikan. Di pendidikan ya. Sama aku juga kan S1-nya bahasa Inggris. Tapi di Kuningan nggak ada S2 bahasa Inggris. Jadi ngambilnya? Ya belum ada. Coba kalau ada S2 bahasa Inggris, saya tetap nggak akan kuliah. Jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Ya mudah-mudahan ya. Maksudnya harapan kita juga, aku juga pengen gitu sekolah lagi gitu, buat pengen kuliah lagi. Nah tadi untuk kamu ini berarti abis pilih Moka nih, maksudnya udah juara 1 Kuningan, kita akan berangkat ke Jabar. Tingkat provinsi. Jabar itu adalah sesuatu yang benar-benar harus dipersiapkan. Aduh, gitu ya. banget sih sebenarnya. Soalnya kita bawa nama Kuningan di ranah Jawa Barat. Ya, gitu. merinding loh aku. Serius. Itu pasti jadi ini. Dan itu dipertaruhkan bener-bener kan nama Yudit, harus semua harapan loh, maksudnya harapan terutama dari Disporapar kan ya. Ini kamu meraih gelar apalah gitu. Apalagi kalau kita dibandingkan dengan tahun-tahun yang sudah kayak wah ini Kang Ageng udah jadi penyanyi Jawa Barat gitu kan ya. Bersidi kayak gitu kan ya. Beban juga kan? Iya. Ya kita doakanlah mudah-mudahan ketika 2021 ada Moka Jawa Barat, Kuningan bisa menjadi bisa mendapatkan kebanggaan dari tangan Teh Yudit dan Kang Ujangnya ya gitu. Iya, apapun itu pokoknya yang terbaik. Yang terbaik ya. Dan mudah-mudahan tidak mengecewakan. Oke, tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan. Oke, dan selanjutnya masih di Goda Iman, kita akan masuk ke segmen Jawab Cepat. Di Goda Iman, boleh tergoda, jangan terbawa. Oke. Wow. Ada sekitar 22.000 pertanyaan. Ini banyak lah. Enggak sih, ini pertanyaannya beda dari yang lain. Kalau tamu-tamu yang lain sebelumnya pertanyaannya itu kayak siapa yang membangun pondasi rumah ini? Enggak. Ini tentang singkatan. Wah. Ya. Waduh, otak aku. Tenang, singkatannya bukan tentang singkatan dari UNESCO. Tidak dong, itu kan sulit ya. United, apa tuh UNESCO? United Nation. Nation, Education, Scientific, iya kan? Enggak. UNESCO. Masa sih? Gitu ya. Pokoknya mah lihat lah. Aduh, Allah malu banget. Oke. Enggak, tenang. Oke, pertanyaan pertama, apa singkatan dari Comro? Oncom di jero. Oke. Tenang. Iya, kayaknya tuh gampang. Coba ya, tenang ya. Nggak tahu nanti. Oke, enggak, sama kok. Sama. Singkatan dari Gehu. Gehu, hu-nya tahu. Oke. G-nya? Gemet. Enggak dong. Gemet tahu, enggak dong. Goreng tahu. Goreng, berarti gohu dong. Apa ya Gehu? Tit. Ampun. Oke. Apa? Gehu adalah toge tahu. Oh iya, astagfirullahaladzim. Bener. Mending mah lengko merenya. Tahu isi atuh. Oh iya, tahu isi. Tahu isi. Ya, tahu isi. Dua. Yang ketiga, batagor. Bakso tahu goreng. Oke. Jangan keringetan dong. Santai aja ya. Yang selanjutnya, misro. Misro sejenis comro, cuman di dalamnya gula merah. Nggak tahu ya. Oke, misro amis di jero. Oh, amis di jero. Ya. Oh iya. Kan ada yang amis di jero, ada yang asin di jero. Apa ya kalau asin di jero? Asro.
Sinro. Sinro. Makanan apa itu sinro? Nggak tahu. Ada nggak sih yang asin di jeruk? Ada asin di jeruk. Gemet? Bukan, gemet pedas. Apa asin itu? di jeruk, leho. Jorok. Jorok. Ampun. Selanjutnya, siap? Siap. Cilok. Aci dicolok. Oke, suka yang dicolok ya? Cilok suka. Oke, sate suka? Suka. Oke, apa lagi yang dicolok? Udah sih itu dong. Udah itu dong. Oke. Bener nggak ada lagi yang dicolok? Banyak. Apa? Bakso gak bisa dicolok. Bisa dicolok. Pilkada bisa dicolok? Bisa, dicoblos. Dicoblos itu mah ya. Dicoblos. Oke. Cilor. Cilok telur. Oke, betul. Bener kan? Bener. Bukan aci dalam kolor ya? Bukan. Bukan. Ampun nih si AA ya Apalagi Allah. telur dalam kolor. Ampun. Aku mau komen. Selanjutnya, gemet. Kayak tadi udah. Belum, itu manis rojeng comro. Ini makan gemet. Pokoknya metnya teh samet. Ah, G-nya apa? Gehu. Gemet samet. gemet itu apa? Metnya tuh samet. G-nya tuh apa? G-nya apa coba? Dalamnya gemet apa? Oncom. Bahasa selain oncom? Bahasa selain oncom. Bahasa kita selain oncom? Dage. Nah, Dage samet. nah, Oh, bener. Allah Akbar. Selanjutnya, gampang ini mah, cireng. Aci goreng. Aci digoreng, oke. Hucap, Tahu kecap. oke. Colenak. Dicocol enak. Kamu suka yang dicocol enak? Itu pernah nyobain. Oke. Colenak enak, sampe. Iya, apa ya? Peyem gitu ya? Teh singkong ya? Singkong, tapi pakai gula merah, pakai kalapa. Iya gitu, colenak. Tuh. Berarti kamu suka yang dicocol-cocol ya? Suka. Suka nggak kalau makanan dicocol-cocol? Suka. Makan apa? Cocol sambel, cocol kalau lagi ngerujak kan cocol itunya yang gulanya. Oke, siap. Bener. Selanjutnya, es doger. Es Dogernya itu singkatan? dogernya tuh sih, iya singkatan. Singkatan? Nggak tahu. Itu blank banget sih. Nggak tahu ya? Nggak tahu apa Sama, aku juga nggak tahu. Iya, serius. Bohong. Doger itu dorong gerobak. Oh, dorong gerobak. Iya benar. Oke. Sekarang cimol. Aci samol. Aci. Mall. Semol. Aci samenel. Iya, cimel berarti ya. Coba, cimol apa? Kenapa sih? Aci sam. Ada samol gitu ya. Samol. Mungkin samol tuh di Samol tuh sedik. Samenel sih sebenarnya. Samenel gitu ya. Iya. Oke. Aslinya apa? Aci? Aci, aku juga belum tahu tuh. Soalnya tadi nyari-nyari apa ya? Cimol itu aci samol gitu. Iya, benar. Bukan semol. Bukan. Samol tuh Sunda nama sedikit. Sedikit. Oke, kita tahu sekarang cimol, aci semol. Iya. Oke, itu aja sih paling. Ya, udah tenang ya. Alhamdulillah ya Allah, tinggal melibatkan otak. Ampun. Oke, kamu ada nggak sih makanan khas Kuningan yang kamu suka? Jennifer. Jennifer, artinya? Jennifer Jenisa. Jeruk nipis peras. Jenisa? Jeruk nipis asli. Oke, itu dia. Iya. Paling itu sih. Itu minuman ya. Minuman. Makannya ada nggak? Makanannya apa ya? Aku mau apa aja sih sebenarnya mah? Nggak khas Kuningan, kamu yang tahu makanan khas apa? Kuningan apa? Hucap. Oke. Terusnya teh apa namanya teh? Eta teh anu sok dibelit-belit. Kocang. Kecang. Terusnya teh Kocang apa lepet? sama. Kan ada dua, beda. Sama aja. Beda. Lepet mah yang Kalau warna putih. Lebih ke krem gitu ya. Nah, kalau kocang kan segitiga gini. Gitu. Opak. Opak apa? Opak itu Oke, manis apa asin? asin. Kamu emang nggak suka yang Aku nggak suka manis-manis. Biasa aja sebenarnya mah. maksudnya Cuman- nggak suka yang manis, sukanya yang asin. Iya, sukanya lebih ke asin. Oke, berarti kalau masak juga diasinin terus gitu. Tapi kalau masak mah ya digulain. Oke. Kamu bisa masak emang? Bisa dong. Kamu masak apa? Kan mantu idaman. Oh iya, bantu idaman. Masak apa? Apapun. Asli. Asli. Boleh dicoba? Boleh dong, nanti kita masak ya. Aku kira kamu nggak suka masak gitu. Aku masak dah mau nggak mau. Oke. Maksudnya kan yang namanya anak cewek mah. Heeh. Ya pokoknya gitulah. Kalau misalkan ini kamu selain makanan tadi hucap, kecang atau lepet, apa lagi? Udah sih. Palingan ge. Maksudnya aku nggak terlalu tahu ada golono yang- nggak? Tahu.
Makanan khas mana? Khas Cidahu. Jadi Oke, tuh. lu ragu sana ya. Tapi enak sih, enak Enak kalau Dolono pedas. ya. Cuman dari ampas tahu kan? Iya. Iya, enak gitu, enak. Enak ya, itu salah satu pride juga sih untuk lokal pride lah ya gitu, makanan dari Kuningan. Terus tadi kita udah ngobrol tentang makanan minuman Kuningan. Kita ngobrol tentang kebudayaan Kuningan. Kebudayaan Ya. Kuningan. Kebetulan saya kan lagi ngobrol sama Duta Pariwisata 2020. Wah. Berat ya. Aku berusaha kayak gitu tuh beban banget ya. Iya. Aduh, beban banget. Oke, kebudayaan apa? Aku pengen tes aja kamu ya. Oke. Oke ya. Oke. Kebudayaan apa yang ada di Kuningan yang kamu tahu? Tari Buyung Tari Buyung dari mana? dari Cigugur. Cigugur. Kamu tahu cincong? Tahu, sama kayak kawin cai, cincowong teh. Apa cincong? Nari. Iya nari. Kalau cincong kan setahu aku memanggil hujan. Iya. Ya, jadi ada boneka kayak gitu kan. Nah, kebetulan aku teh belum pernah menyaksikan itu. Oh, belum pernah Belum gitu. pernah, Ya. sayang sekali. Bisa dilihat di Trans 7 laptop si Unyil ada tuh, itu di Ragu. Oh. Jadi ngeri juga sih. Itu kan karena kita kemarau memanggil hujan dengan seni tradisi itu, Iya, benar. tari cincowong, Tari terus cincowong. sintren juga kan. Sintren. Bagaimana kita bisa berganti kostum. Aku Iya. pernah tuh. Waktu itu kita ke Jakarta di TMI teman Mini, terus Kuningan nampilin itu. Gitu. Sintren. Heeh. Aku juga nggak tahu ya, maksudnya ada yang mendebat bahwa Cirebon juga sintren gitu. Iya. Cuma Kuningan juga, cuman waktu itu perwakilan Kuningan tadi sintren Iya. gitu. Kita cewek diikat, Yang pakai kacamata teh. kacamata hitam ya, Dimasukin diikat ke ke kurung kurung ayam. ayam. Tahu-tahu pas keluar Beda. beda, jadi Power Ranger. Aduh. Beda kebudayaan nih. Pas keluar udah ganti baju, Iya, benar. gitu. Tapi dalam kondisi masih terikat ya. Wah, itu kok bisa kayak gitu ya? Hal-hal mistis kayaknya kaitannya. Atau nggak tahu lah kayak gimana, dan konon katanya sakitnya karena diguna-guna Diguna-guna. ya. Ampun, ya Masih Allah. ada aja mah dukunnya. Enggak, konon katanya itu kalau si gadis itu nggak perawan, berarti dia janda. Kalau nggak perawan berarti dia nggak bisa melakukan adegan seperti itu. Nggak bisa. Oh, nggak bisa berubah gitu kalau kalau udah nggak perawan gitu. Jadi harus benar-benar gadis perawan. Iya, iya, benar, Katanya benar. seperti itu. Keren juga ya itu ya. Keren, Oh, keren, pokoknya benar-benar. Pride mudah-mudahan jangan sampai punah lah ya, agar anak cucu kita bisa menyaksikan. Iya, amin. Oke. Sekarang aku mau tanya, objek wisata favorit kamu di Kuningan apa? Banyak. Udah mikir lama-lama banyak. Tapi yang pernah aku kunjungin itu kemarin terakhir teh di Kebun Raya Kuningan. Oke. Itu benar-benar luas. Sayangnya aku kesana tuh panas-panas kan. Siang hari jadinya tuh jalan-jalan juga panas gitu. Terus Curug Bangkong, terus ke Taman Batu Luhur. Oke, masih di sana ya. Masih di sana. Di daerah pesawahan sana ya. Terus palingan yang jadi daya tarik wisata Kuningan itu ini Talaga Biru. Oke. Talaga Biru. Kemarin kan aku lihat di Instagramnya di Sporapar, dia diliput tuh sama SCTV. Nah, Talaga Biru, Talaga Nilam. Sebenarnya di situ-situ aja sih kan ya. Iya. Cuma di gitu doang kan. Talaga Remis. Airnya berwarna kan kayak gitu. Gitu. Di situ sih yang Itu sempat bagusnya teh. viral juga karena Sebulan. ada yang upload yang main ayunan itu tuh, terus hashtagnya tuh aquascape apa gitu. Jadi orang di repost sama akun mancanegara. Oh, itu saya emang keren banget sih. Keren banget, warnanya kan biru ya. Iya, Sebiru hatiku. Terus ikan-ikannya tuh kelihatan gitu. Warnanya kan biru sebiru hatiku. Tuh. Ampun. Pantesan judul podcastnya godain. Merasa digoda nggak? Enggak sih. Nggak, ya. sebenarnya. Berarti kurang ya. Kurang. Lebihnya nanti off air Aduh. aja. Takut. Oke, tadi Talaga Biru itu favorit kamu ya? Ya, daya tarik wisatanya itu Daya tarik sih. wisata ya. Menurut, Cibulan. menurut kamu nih, Kuningan atau pemerintah Kuningan harus gimana sih agar wisatanya maju? Wah, pokoknya sekarang mah pengelolaannya udah keren banget sih. Keren banget. Udah maju. Nggak cari aman kan kamu ngomong kayak gini? Enggak, Nggak, emang beneran. emang udah maju? Emang beneran, Oh. emang beneran maju. Terus kayak di Palutungan juga kan udah banyak-banyak tuh yang kayak Taman Pinus, terus nyate Curug Landung, Palutungan, Curug Putri gitu segala macam. Pokoknya karena kan sekarang teh visinya teh maju berbasis desa 2021. Nah, pokoknya kan Maju terus kan singkatan apa? makmur, agamis, pinunjul. Pinunjul. Tuh kan, 100 desa pinunjul, 25 desa wisata. Wis. Nah, Tahu ya? 25 desa wisatanya itu ya karena emang pemerintah mencanangkan itu, ya mau nggak mau pasti pariwisatanya juga tetap maju terus kan wisatanya kayak gitu. Pokoknya udah
Berarti udah bagus ya. Udah bagus. Jawaban kamu cari aman nggak nih? Enggak sih Enggak ya. sebenarnya. Kamu harus, aku pengen harusnya tuh Kuningan kayak gini-gini gitu enggak? Oh, enggak. Agar lebih maju lagi wisatanya harus kayak gimana? Sebenarnya lebih ke kemarin sih ngobrol sama pihak dinas tuh keren banget kalau misalnya ngadain tour and travel Kuningan. Oke. Karena orang-orang yang dari luar sana datang ke Kuningan itu, kita tuh bingung nih mau ngabisin uang tuh di mana. Kayak muterin uang di mana gitu? Gitu, kayak misalnya tempat wisata nih, pengen ke Talaga Nilem misalnya teh. Nih jalannya kemana sih gitu? Terus emang di situ tuh ada apa gitu? Palingan kan spotnya kayak cuman foto gitu doang kan. Nah terus untuk kuliner apa coba? Kayak maksudnya cuman di daerah situ doang kan? Istilahnya mungkin kita bikin sesuatu yang beda supaya si orang-orang yang dari luar Kuningan itu bisa menghabiskan uang tuh di Kuningan. Di Kuningan gitu. Jadi biasanya kalau kita kan di Kuningan juga banyak tour travel ya, tapi dari dalam keluar. Ya. Gitu. Ini pengennya dari luar ke dalam. Jadi sukanya di luar apa di dalam? apanya? Apa aja? Kamu sukanya di luar apa di dalam? Di luar. Di luar ya. Di dalam ding. Di dalam. Karena aku anak rumahan. Oh, di dalam. Bener kan? Karena jadi anak rumahan jadi sukanya di dalam ya. Iya, bener. Oke, gitu. Sip. Sararian aku kan kita. Kenapa sih ya? Suka banyak plesetan. Oh gitu, tenang aja. Jadi itu ya untuk masih banyak lah untuk membenahi mungkin untuk dari terutama kita anak muda ya, anak muda tuh kan sekarang udah terjun ke media sosialnya lah, kita terus nge-push bagaimana Kuningan ini dan pasti aku juga ada sangat bangga lah sama Kuningan. Kamu bangga otomatis dong? Bangga dong. Bangga banget ya. Harus. Oke, kamu ngomong dong sama pemuda-pemudi Kuningan atau mungkin yang nonton di Godaiman ini, kamu mengajak bagaimana caranya untuk tetap melestarikan budaya, melestarikan menjaga pariwisatanya dan tentunya menjaga nama baik Kuningan itu kamu dengan cara apa? Silakan. Oke. Ke kamera? Dong, masa ke aku? Bisa, kan masih muda. Oh. Amin. Ya pokoknya. Kita kan seumuran. Oh ya? Iya. Tuh lanjut. Oh, ya. Udah dibahas. Pokoknya buat teman-teman semua pemuda-pemudi yang ada di Kuningan, kalau misalnya mau memajukan kota kita ya, Kuningan, berwisatanya itu jangan jauh-jauh, jangan keluar kota, tapi cukup di Kuningan karena banyak banget destinasi pariwisata yang belum dikunjungi. Ya nggak sih? Maksudnya kayak mungkin kendalanya itu hanya satu, akses. Bener nggak sih? Nah aksesnya, tapi itu bakal seru banget kok. Terus pokoknya kalau misalnya emang kita mau berusaha bareng-bareng gitu. Salah satu contohnya, misalnya kita nih berkunjung ke tempat wisata, misalnya diupload di sosial media, itu kan secara tidak langsung bisa mempromosikan wisata yang ada di Kuningan gitu. Buat para wisatawan yang suka coret-coret di tembok atau di kursi. Nah itu dia. Gimana? Itu jangan ditiru. Harusnya coret-coretnya di mana? Di hati aku aja. Oh, mantap. Jangan, pokoknya jangan coret-coret gitu. Di sekolah juga nggak boleh coret-coret bangku. Oh gitu. Iya. Harusnya coret-coret di mana? Pada tempatnya. Oke. Melukis apa? Gambar. Melukis apa? Masa depan. Yes. Ya Allah. Oke. Akhirnya kita udah berbincang-bincang ya. Iya. Dan tadi juga udah ada pesan dan pesan lah. Mudah-mudahan kita semua disehatkan selalu ya. Tadi ada beberapa harapan, beberapa keinginan dari Teh Yudi tentunya dan pesan juga bagaimana caranya melestarikan Kuningan. Tapi aku pengen tahu dong terakhir, gimana sih cara kamu untuk tetap menjaga atau melestarikan tradisi Kuningan? Tradisi Kuningan, wah itu jawabannya pertanyaan yang sulit sih sebenarnya. Ya. Maksudnya dari diri kamu sendiri aja lah, kita jangan bilang itu. Kalau dari diri aku sendiri sih, aku lebih ke mencari ilmunya sih. Mencari ilmunya? Maksudnya cari-cari tahu nih, misalnya kebudayaannya apa aja, gimana aja. Kemarin juga aku tuh sebenarnya bikin ini loh, kayak diary gitu. Oke. Tentang kebudayaan Kuningan weh. Jadi kayak misalnya aku searching nih, karena aku nggak bisa menyaksikan secara langsung, aku searching nih di handphone. Ini tuh misalnya rangkaiannya apa aja gitu segala macam. Terus aku inget-inget, aku tulis ulang gitu sih. Lebih ke kayak gitu. Udah. Oke, dan mungkin juga nanti kita bisa menceritakan kepada yang berintang seperti itu ya. Iya, karena aku juga ngerasanya aku di Moka, aku baru dan aku juga nggak punya pengalaman kayak tahun-tahun sebelumnya yang mengikuti acara kayak gitu. Jadi itu yang bisa aku lakuin. Oke, siap.
Terima kasih banyak. Akhirnya kita harus berpisah juga ya, Teh Yudit. Iya. Mocha Kuningan, seorang guru, seorang makeup artis, dan tentunya yang wajahnya kita tidak bisa melupakan begitu saja. Mantap. Terima kasih, sampai jumpa. Akhirnya Teh Yudit pamit dulu. Ya, terima kasih untuk AA, Aiman, sama teman-teman yang lain. Oke. Yang lain udah ngundang aku di sini. Semoga channel ini semakin maju. Oke. Semakin di depan. Oke, kayak itu dong ya Iya, semakin di depan. Oke. Terima kasih buat CCS yang sudah nonton sampai akhir, dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya, masih di Goda Iman. Boleh tergoda, jangan terbawa. Dadah.